Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kadatua Kreator. Di video kali ini saya akan membahas tentang HTML, yang mana merupakan video ketiga ya, pertemuan ketiga. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur HTML, kemudian kita membahas tentang HTML editor, di mana sudah juga saya ajarkan bagaimana cara menginstalnya, yaitu kita akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi teman-teman, saya berasumsi bahwa Anda itu sudah menginstal aplikasi ini. Jadi kita masuk di aplikasinya ya, Visual Studio Code. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena banyak sekali kemudahan aplikasi ini, dan aplikasi ini tidak berbayar, free ya. Silakan bebas di download, silakan lakukan pencarian di Google. Nah, sekarang teman-teman kita langsung masuk di tutorialnya. Di sebelumnya itu kita sudah di sini ya, ini ya sudah kita membahas terkait tentang bagaimana kita membuat div ya, terus membuat paragraf. Maka di pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulangi ya, supaya kita lebih paham lagi. Tetapi sebelumnya kita membuat file baru dulu ya, file baru sebagai ini pertemuan ketiga .html. Bentar. Nah, kalau sebelumnya saya menggunakan Notepad itu dengan kita membuat struktur HTML itu tag HTML, tag head, tag body, itu kita buat satu per satu ya. Kita membuat dulu tag pembukanya, kemudian tag penutupnya. Tetapi dengan aplikasi ini kita dimudahkan pekerjaan kita lebih cepat. Misalnya seperti ini. Saya membuat struktur HTML itu cukup menuliskan HTML, maka secara otomatis langsung dimunculkan pilihannya. Kita pilih HTML5 ya, karena sekarang sudah ada HTML5. Enter. Maka secara otomatis di sini sudah dimunculkan ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membahasnya bahwa di dalam head itu ada meta, kemudian ada title, kemudian di sini ada style ya. Yang mana di style ini adalah tempat kita akan melakukan pengkodean CSS-nya. Nah, title ini adalah merupakan nama dokumen kita. Misalnya di sini adalah pertemuan ketiga tentang HTML. Save. Oke. Jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita membuat heading ya, head dari H1 sampai H6. Ini kemudian paragraf itu menggunakan huruf P ya, seperti ini. Tutup, maka secara otomatis langsung secara otomatis tag penutupnya itu langsung ada. Jadi saya contohkan dulu satu persatu ya. H1, kemudian H1 pertemuan ketiga. Kemudian kita bikin paragraf. Oke, paragraf. Belajar HTML pemula. Nah, seperti ini. Nah, fokus kita pada kesempatan ini adalah kita akan membahas tentang atribut dari tag-tag ini. Kita akan membahas tentang atribut dari elemen ini, elemen H1, elemen paragraf, kemudian elemen gambar dengan menggunakan image ya. Image. Nah, sekarang kita ambil satu persatu ya. Misalnya saya contohkan dulu H1. Jadi atribut H1 itu apa saja? Ya teman-teman. Jadi atribut H1 itu termasuk style itu sendiri. Misalnya di sini style sama dengan seperti biasa. Nah, jadi ingat ya, style ini adalah merupakan atribut. Kenapa? Karena langsung menempel pada tag pembuka.
Itulah merupakan contoh dari atribut. Jadi atribut itu tidak dicantum di tag penutup ya, harus selalu dimunculkan di tag pembuka. Style, kemudian mungkin di sini kita bisa membuat align ya. Align misalnya center. Coba kita lihat dulu perubahannya. Pelajar, kemudian pertemuan ketiga. Iya, betul ya, langsung berada di center. Berada di tengah. Kalau misalnya di sini kita rubah alignnya itu right, maka tulisannya pasti akan berada di bagian kanan seperti ini. Oke, kemudian mungkin di H1 ini kita akan atur jenis hurufnya. Jadi di style itu mungkin di sini kita tulis font. Fontnya itu bold. Bold ini adalah bentuknya hurufnya itu adalah tebal ya. Bold, ukuran misalnya 27 pixel. Kemudian jenis hurufnya kita gunakan Tahoma. Nah, seperti ini. Mari kita lihat perubahannya. Iya, inilah jenis huruf Tahoma. Kita gunakan alignnya center. Jadi atribut dari H1 itu adalah style, kemudian align. Nah, tetapi kalau yang align ini bisa kita gunakan di dalam sini. Jadi ingat ya, setiap kita membuat style ini kan sebenarnya ini bisa kita tempatkan di sini. Tetapi saya akan contohkan di sini, style ini saya jadikan sebagai atribut dari H1. Jadi ingat, selalu diakhiri dengan titik koma. Berarti kalau kita membuat lagi alignnya, ingat kalau bahasa CSS itu menggunakan text align. Nah, seperti ini langsung dimunculkan. Text alignnya di sini mungkin center. Lihat, perhatikan, maka pasti berada di tengah seperti itu. Oke, tadi sebelumnya align ini sebagai atribut, tetapi kalau misalnya alignnya tadi kita langsung bubuhkan di dalam style, maka bahasanya seperti ini. Bahasa pengkodeannya text datar align sama dengan center. Kemudian di sini juga mungkin kita bisa bubuhkan color ya. Colornya itu mungkin misalnya kita menggunakan ini dark green, diakhiri dengan titik koma. Iya, sudah berubah ya. Oke, sekarang saya akan sedikit mencontohkan tentang style di pengkodean style. Misalnya di sini body. Ingat body ya. Body berarti yang saya maksudkan itu adalah body yang ini. Body. Kurung kurawa. Body itu misalnya di sini background color. Mana background color? Background colornya mungkin saya contohkan seperti ini ya. Lihat perubahannya. Iya, seperti ini ya. Jadi semua yang ada dalam body itu background colornya seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini jenis hurufnya ini saya hapus fontnya ya. Saya akan cut, munculkan di sini. Ingat, ini asumsinya bahwa semua jenis huruf yang ada di dalam body itu adalah hurufnya 27 pixel dengan jenis huruf Tahoma. Kita refresh lagi. Iya, ini juga, ini juga. Nah, kenapa H1 itu harusnya
harusnya akan mengikuti juga 27. Enggak, karena ini berdiri sendiri lagi ya. Kenapa? Karena H1 itu adalah sebenarnya ukuran jenis hurufnya adalah ukurannya seperti ini besarnya. Seperti ini ya. Tetapi kalau misalnya di sini saya menggunakan H4, mari kita lihat perubahannya. Iya, seperti ini. Kalau misalnya menggunakan H6 yang paling kecil, oke. Ingat, ini tidak terpengaruh dengan yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman silakan kreasi sendiri bagaimana perubahan-perubahan itu, tinggal kamu melakukan pengkodean-pengkodean di sini. Nah, oke, apalagi yang saya harus contohkan. Kemudian atribut untuk P ini sama saja ya dengan H, karena ini semua adalah terkait dengan menulis tulisan. Jadi kalau misalnya di sini di body ini misalnya di body ini, kalau misalnya di sini kita gunakan lagi pengkodean khusus, misalnya di sini terkait dengan pertemuan kita sebelumnya, kelasnya kita gunakan tulisan. Nah, ketika saya melakukan pengkodean di sini tulisan, ingat kelas harus harus kode pemanggilannya itu menggunakan titik ya. Tulisan kurung Kurawa. Di sini misalnya font, kita copy saja yang di atas. Ini saya gunakan ukuran 50 pixel. Perhatikan, maka paragraf ini tidak akan terpengaruh lagi dengan ukuran font ini. Kenapa? Karena ini sudah ada pengkodean khususnya. Tulisan ini ya, pengkodean CSS-nya yang ini, maka akan dipanggil ini ya, harus sesuai. Lihat perubahannya. Iya. Color white. Sorry, ini harus error. Iya. Jadi teman-teman, ini tinggal dikembangkan sendiri ya. Menurut saya bisa dipahami bahwa seperti apa sih atribut itu. Atribut itu adalah properti yang ada pada tag pembuka. Kalau image ini ya propertinya itu berarti src, yang mana ini adalah tempat link, kemudian width, lebar, kemudian height. Nah, seperti ini. Terus apalagi alt. Nah, sekarang untuk di gambar ini srce ini adalah URL gambar itu sendiri. Coba kita lakukan dulu pencarian di sini. Misalnya saya copy Google ini ya, klik kanan mana salin lokasi gambar. Jadi lokasi gambarnya yang ini ya, kita akan copy dulu ya teman-teman. Kita cantumkan di sini. Kemudian mari kita lihat dulu perubahannya ya. PNG image CRC Google PNG. Ukurannya misalnya 100 deh. Iya, ini ya. Tadi tidak muncul karena kita belum melakukan pengaturan ya. Coba bisa kita lihat perubahannya kalau misalnya ini kita hilangkan. Sementara loading ya. Maka yang dimunculkan itu adalah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya ini gambar. Jadi kalau misalnya kita klik kemudian kita lihat gambarnya, maka seperti inilah gambar aslinya. Nah, paham ya? Tetapi sekarang kalau misalnya di sini kita lakukan pengkodean bahwa ukurannya itu kita menggunakan 200, 300 ya.
Lihat. Iya, ukuran 300, ukuran 500. Iya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya supaya lebih stabil itu ukuran gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini kalau menurut saya hack ini tidak usah kita rubah-rubah. Kalau misalnya ukuran gambarnya 500 itu, maka hacknya ini akan secara otomatis akan dia kondisikan. Tetapi kalau misalnya teman-teman mungkin di sini membuatnya juga dengan 500, maka kadang itu tidak akan seimbang. Nah, agak sedikit iya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, oke. Kemudian Alt ini adalah kalau misalnya didekatkan dengan kursor itu gambar tersebut, maka akan dimunculkan kayak tulipnya ya. Jadi di sini misalnya Google. Harusnya muncul ini ya. Alt Google. Oke. Perhatikan dari gambar ini ya. SRC itu adalah atribut, kemudian width juga itu atribut, kemudian alt juga atribut. Kalau misalnya saya gunakan style, di sini ya teman-teman, style. Berarti di sini kita bisa juga berikan seperti ini, width misalnya 300 pixel. Lihat perubahannya. Iya, ini adalah 300 pixel. Tergantung teman-teman bagaimana nyamannya teman-teman. Bisa juga Anda lakukan pengkodean di sini, ya. Berarti di sini kita hapus. Oke. Kita munculkan di sini di style ini bahwa setiap image ya ukurannya width-nya itu adalah 300. Bisa seperti ini. Hapus yang ini ya. Iya. Akan sama saja. Contohnya misalnya kita mencari lagi gambar yang lain ya. Misalnya kita akan mengcopy gambar yang mana ya, ini salin lokasi gambar. Sorry, ini kita copy lagi. SRC nya kita ganti. Kita lihat perubahannya teman-teman. Iya. Oke. Jadi di sini ada dua gambar yang sama-sama ukurannya itu adalah 300. Kenapa? Ingat teman-teman, coba saya berikan dulu di sini border gambar itu sendiri. 1 pixel solid blue. Mari kita lihat perubahannya. Iya, jadi ukurannya adalah 300. Misalnya kita gunakan width itu 700. Oke.
Iya. Perhatikan, semua gambar yang kita munculkan itu selalu ukurannya adalah 700 widthnya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini height-nya berbeda, iya. Kenapa? Karena di sini belum kita berikan pengkodean height. Kalau misalnya di sini kita tulis height-nya misalnya 100 pixel, maka ini pasti titik koma lagi. Maka pasti akan seragam ukurannya. Tingginya adalah 100. Jadi ini ukuran 100 pixel, ini 100 pixel. Bisa dipahami ya teman-teman? Semua gambar yang kita munculkan dalam body pasti pembacaannya widthnya 700, height-nya 100, kemudian bordernya 1 pixel solid. Kalau dotted ini putus-putus. Iya, ini putus-putus. Nah. Oke, berikutnya adalah teman-teman, saya kira paham ya tentang atribut seperti apa. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi tentang format teks yang sering kita gunakan dalam HTML. Contohnya seperti apa yang kita gunakan itu, misalnya adalah center. Sering kita gunakan. Pertama, pelajar HTML. Kemudian del sering kita gunakan. Huruf italic sering kita gunakan. Kemudian bold sering kita gunakan. Bold. Kemudian underline. Kemudian mark. Strong. Terus apalagi yang sering kita gunakan? Ins, sub sering kita gunakan juga. Ini adalah apa? Elemen-elemen yang sering kita gunakan ya untuk dalam format teks. Kemudian apalagi sub. Kemudian apalagi subdel. Coba kita lihat dulu perubahannya teman-teman ya. Nah, inilah. Misalnya tadi yang pertama del, ini terhapus di tengahnya. Ini italic, kemudian semuanya huruf bold. Kenapa? Karena di sini pengkodeannya bold. Kita hapus saja ya. Fontnya juga kita hapus di sini. Iya. Nah, sekarang teman-teman di sini meskipun kita sudah menggunakan enter ya, paragraf, tetapi HTML itu membacanya bahwa ini adalah rangkaian kalimat yang tersusun. Nah, agar supaya membentuk tulisan ini berada di bagian bawah, maka di sini selalu harus kita bubuhkan BR. Di sini juga BR. Kita copy saja. Save. Lihat perubahannya. Iya. Ini adalah HTML del. Ini italic. Bold. Under.
ini mark strong. And sub ada lagi ya, M ini sering juga kita gunakan ini. Iya. Oke teman-teman, saya kira untuk pembahasan kita pada kali ini cukup, yang mana bahwa saya sudah membahas tentang atribut, kemudian format teks apa saja yang sering kita gunakan dalam HTML. Ini adalah format teks yang paling banyak kita gunakan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Saya Kadatua Kreator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.